tempat ini. Karena Tuhan tidak pernah melihat jumlah. Yang Tuhan lihat adalah orang yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Semua all about God's favor. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Bapak di tempat ini, berkati kami Tuhan, mampukan kami Bapak untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Agar pulang dari tempat ini kami mendapatkan pesan yang buat kami boleh semakin mengasihi Engkau. Berkati untuk Bapak Henry dan Ibu Julie, dan juga berkati juga untuk GBI Istana Regency. Kami percaya untuk PL Singer yang luar biasa, untuk jemaat yang antusias dan setia, dan juga untuk semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya kami ada karena Tuhan. Aku secara pribadi Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih. Kami sama-sama belajar tentang Engkau. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you. Kita bisa sama gitu ya bajunya ya? Berarti satu roh ya? Pastor Henry ya, oke. Shalom semuanya. Saya percaya kalau kita boleh ada tempat ini, anugerah Tuhan. Ini luar biasa loh bapak-bapak, ibu-ibu ya. Di tengah banyaknya sekarang rombongan motor yang menggila-gila gitu ya. Tetap mencari Tuhan, itu Tuhan perhitungkan loh. Betul ya? Oke, ini kenapa mukanya tegang begitu? Udah pada sarapan belum? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya belum pernah masuk ke tempat ini, tapi saya percaya saya juga dulu keluarga dari gereja GBI dari Geraha Manggala ya. Ibu Indri, nama saya Ibu Indri Pardede, saya orang Bandung, rumahnya di dekat tuh Setra Duta, betul ya. Nah jadi ini anugerah Tuhan kita bisa ketemu, anak saya sudah punya suami 1, pastilah menikah, sudah punya anak 4 dan punya cucu 2. Dan punya pelayanan di namanya Sungai Sukacita Ministry yang ada di Bandung, Medan, Surabaya dan Jakarta. Cukup data pribadi? Cukup ya, bukan caleg soalnya, oke? Ya, oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk yuk dalam firman Tuhan. Yuk kita buka 1 Korintus 1 ayat 18. Mungkin saya gak pakai musik. Karena saya orangnya kalau pakai musik tidur. Ya, jadi thank you banget adikku ya. Oke, kita masuk Korintus 1 ayat 18. Waktu saya itu ada 40 menit ya, betul ya. Oke, berarti cukup panjang. Oke ya. 1 Korintus 1 ayat 18 demikian firman Tuhan. Saya ngomongnya agak cepat. Tapi kalau misalnya saya kecepatan tolong raise your hand, angkat tangan. Supaya saya ngomong pelan. Karena kalau kalian gak ngomong saya akan lebih cepat lagi. Oke? Ya, tapi sekarang sudah bertobat. Betul. Kalau dulu kecepatannya Pastor Henry itu wah 200 km per jam. Ya, sampai gak bisa bernapas saya juga, betul. Tapi sekarang karena faktor U sudah 66 tahun. Jadi sekarang ngomongnya udah pelan, oke. Jadi harus mengerti, tidak boleh tidak mengerti. Oke, 1 Korintus 1 ayat 18 demikian firman Tuhan, betul. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maksudnya apa Bu Indri? Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau baca firman Tuhan, ini pesan dari saya, apapun yang saya alamin, betul? Ya, kalau kita baca firman Tuhan, mintalah hikmat Tuhan supaya mengerti. Karena kalau kita baca firman Tuhan pakai logika kita, pakai pikiran kita, pakai perasaan kita, pakai sorry ya, firman Tuhan jangan dipotong-potong. Tidak ada istilah terkotak-kotak. Karena firman Tuhan berlaku dalam segala musim hidupan. Amin. Makanya hari-hari jangan bilang kalau firman ini untuk janda, firman ini untuk duda, firman ini untuk orang kaya, untuk orang miskin. No, firman Tuhan itu sama, tergantung bagaimana respon kita waktu engkau menanggapi dia. Karena firman adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman dan firman adalah Allah sendiri, betul? Jadi sekarang kita akan belajar tentang pemberitaan salib ya. Kenapa Bu Indri, kenapa kalau memang ini penting, kenapa jarang dibicarakan, betul ya? Memang betul, kalau kita lihat sekarang gereja-gereja, saya percaya bukan gereja di tempat ini. Gereja lebih suka apa? Jemaat lebih suka tentang apa? Tentang tips untuk menjadi sukses, betul? Wah, itu semua rame, betul? Atau tips untuk menjadi awet muda, rame, betul ya? Atau tips untuk bagaimana hidup ke depan. Ada kekuatan Allah yang sebenarnya bukan di berkat, bukan di mujizat, bukan di apa yang kau dapat, tapi tentang berita salib. Karena berita salib itu bicara tentang all outnya Yesus kita sama kita. Dalam dunia ini gak ada orang yang punya berita salib, hanya Kristen yang punya berita salib. Maka hari-hari ini kalau engkau menganggap berita salib adalah membosankan, sangat disayangkan, betul ya. Nah dikatakan di sini itu kita perlu, betul. Nah nanti ada 7 kalimat yang akan kita pelajarin. Mungkin kita bilang Bu Indri apa hubungannya, ini kan hari Pantekosta, ada. Ya Pantekosta kita butuh Roh Kudus, betul.
Kenapa engkau butuh Roh Kudus? Untuk menyampaikan berita salib. Very simple. Karena apa gunanya kau punya Roh Kudus tapi hanya untuk memikirkan diri sendiri. Apa gunanya punya Roh Kudus hanya cuma bahasa roh? Enggak cukup. Tapi dengan kau punya Roh Kudus, kau akan punya keberanian menyampaikan berita salib. Itulah Petrus, sesudah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Tuhan cari orang-orang seperti itu sekarang. Betul, makanya hari-hari ini jangan sampai salah fokus. Jangan yang diomongin hal-hal yang dunia. Tapi sampaikan tentang salib, karena salib itu adalah tentang pengorbanan Kristus, tentang pengampunan, tentang kesempatan kita boleh ada di tempat ini. Kalau nggak semua kita binasa, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi saya adalah manusia yang paling kotor, 40 tahun saya tinggalkan Tuhan. Tapi karena ada berita salib, aku bisa diselamatkan. Maka itu yang perlu kau sampaikan pada orang-orang yang merasa sudah nggak layak. Itu tugasnya, maka kenapa kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya untuk bahasa roh, tapi untuk kau berani menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran? Berita salib, betul? Nah kita akan belajar hari ini ya. Maafkan saya ngomong agak kenceng. Di sini supaya gak ada yang tidur, betul ya. Karena saya terus terang kalau lihat orang tidur saya bete-nya luar biasa. Dan kalau sampai ada yang ketiduran saya samperin loh. Saya nyamperin. Saya samperin suruh gantikan saya depan ini, betul. Karena saya akan melihat meneropong semuanya, betul. Mana kira-kira ngantuk, mana yang main HP, aku bisa tahu persis, betul. Oke ya, kita belajar ya. Satu-satu kita akan buka. Ya ada 7 hal ya, kita akan belajar tentang perkataan Yesus. Kenapa saya harus sampaikan ini? Kalau Yesus khotbah dalam keadaan baik-baik saja, itu biasa. Tapi perkataan Yesus yang 7 yang akan kita buka hari ini, dia menyampaikannya, mengkhotbahkannya, itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan disalibkan, dalam keadaan disiksa, dalam keadaan ditelanjangi, dalam keadaan dicambuk, dalam keadaan hal yang tidak menyenangkan. Tapi dia bisa menyampaikan 7 kalimat yang luar biasa. Dan kalimat ini menjadi modal kita untuk engkau bisa menyampaikan amanat agung. Karena dari tema dari Pastor Niko adalah amanat agung, betul? Bagaimana engkau bisa menyampaikan amanat agung kalau engkau tidak tahu berita salib? Nggak bisa. Nah berita salib itu bukan hanya momen, bukan hanya kejadian 2000 tahun yang lalu. Itu harus kau lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah kita akan bongkar satu persatu. Buka Lukas 23 ayat ke 34 sampai 37, betul? Ini khotbah Yesus yang pertama di kayu salib. Kalau saya bilangnya khotbah, kenapa kau bilang? Karena perkataannya ini powerful. Lebih daripada perkataan pendeta di mimbar hari ini. Kalau saya ngomong di mimbar hari ini saya lagi oke. Biasa aja, betul? Dan belum tentu saya alamin. Tapi Yesus bicarakan apa yang dia alamin loh. Ini powerful, betul? Yang pertama, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka, dikatakan apa? Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin pesta, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengucurkan anggur asam padanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Apa yang pertama? Ini pesan Tuhan yang pertama, ini berita salib yang pertama. Yaitu tentang apa? Tuhan katakan, "Bapa, ampuni dosa mereka. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat." Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya. Kalau orang berdosa sengaja apa enggak sengaja? Coba, ada enggak dosa yang enggak disengaja? Tidak mungkin. Dia tahu, tapi pura-pura enggak tahu yang pasti, betul. Mungkin enggak sekarang dia bilang sekarang enggak sengaja. Karena dikatakan Yesus berdoa, "Bapak ampuni dosa mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuat," betul. Ini apa nih? Saya bikin spesial nih buat kajian cambuk, betul. Bop! Mungkin enggak orang enggak sengaja menyambuk Yesus sampai 39 kali? Tidak mungkin, betul. Mungkin enggak orang enggak sengaja membuat mahkota duri. Ini spesial dibuat loh. Apa artinya mahkota duri ini? Biasa orang kalau dapat mahkota, seperti kalau kita lihat mahkotanya Ratu Inggris, itu bicara tentang triliun. Karena semuanya berlian yang 10 krat, bahkan berlian hitam pun ada di sana. Berlian segi 4, segi 7, segi 8, betul. Tapi ini dari mahkota duri, artinya apa? Ini penghinaan yang besar-besaran kepada Yesus. Saya mau tanya, apakah ini dibikin sengaja atau tidak? Jelas sengaja. Sampai dirangkum seperti ini. Saya punya anak rohani, saya suruh bikin ini kemarin di Medan ini sampai berjam-jam loh. Susah loh. Artinya tidak mungkin dosa yang tidak disengaja, betul. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat." Itulah bicara tentang kasih.
Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Makanya kekuatannya Allah adalah apa? Kasihnya. Makanya kalau engkau berkata engkau orang Kristen mengikut Yesus. Engkau sudah ikut tiap tahun. Bahkan mungkin engkau sudah 50 tahun jadi orang Kristen. Tapi kita masih belum bisa mengampunin. Berarti kita ada yang salah dengan kita. Percuma engkau merayakan ibadah. Karena iblis paling gak takut dengan orang Kristen yang punya hati yang gak beres. Kekristenan bicara tentang apa bapak-bapak ibu? Nih. Kalau kau buka lembaran ini semua. Kristen is about apa? Love. Tentang cinta, betul? Semua tentang cinta. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan doktrin. Kekristenan bukan peraturan. Kalau engkau tidak bisa praktekkan kasih Yesus, masih berani ngomong aku mencintai Tuhan. Bohong. Dikatakan tadi adalah apa? Dia berkata Bapa ampuni. Nggak mungkin Yesus nggak tahu mereka berbuat. Jelas Yesus tahu. Orang Yesus bilang sama murid-muridnya nanti ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Dia tahu persis akan terjadi apapun. Tapi tetap doanya ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Tuhan begitu sayang sama kita. Pertanyaan saya bagaimana respon kita? Waktu engkau mendapatkan pesan yang pertama ini. Ya biasa aja. Ya diampuni sama Tuhan biasa aja. Please sadar gak kita siapa? Saya 40 tahun menjalankan dosa. Saya dulu hidup gak benar. Saya Kristen dari mulai lahir, bapak-bapak, ibu-ibu. Dari mulai lahir ayah saya Kristen, ibu saya pendoa. Ayah saya banyak bangun gereja. Kalau soal itu gak usah dipertanyakan. Tiap minggu ke gereja dari mulai kecil. Tiap Natal saya ada di sana. Tapi 40 tahun saya kecewakan Tuhan. Halo? Bukan hanya cuma 1 hari, 2 hari, 40 tahun. Waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999, itu saya bertobat di Boromius. Waktu itu anak saya mau lahir. Kata dokter anak saya yang keempat itu lahir cacat. Kenapa bilang? Karena suami saya masuk penjara karena narkoba. Dan saya harus melahirkan tanpa punya uang karena saya berantem, ribut masalah keluarga besar keluarga saya di Medan. Jadi artinya kami kehilangan segala sesuatu, suami masuk penjara, anak dikatakan dokter cacat. Dan saya gak punya uang untuk masuk rumah sakit, terpaksa saya ke Pegadaian. Untuk masukin gelang saya, untuk bisa dapat uang 6 juta untuk ke Boromius. Waktu itu Ibu Juli saya pengen mati, karena udah gak tahan lagi. Anak saya itu dikatakan dokter cacat, kenapa? Karena selama suami saya di penjara itu saya stresnya luar biasa. Udah gak punya uang, dibuang dari keluarga, tiba-tiba juga anak dikatakan cacat, itu saya stresnya luar biasa. Sampai seorang hamba Tuhan, namanya Pak Anton almarhum, dia gereja dari sini juga, dia jemaat dari sini. Dia datang ke saya, dia bilang Ibu Indri, dia hanya kasih 1 ayat buat saya, Yesaya 43 ayat 4a. Ibu Indri engkau berharga, engkau mulia, Tuhan mengasihi engkau. Saya waktu masih pertanyakan, kalau Tuhan bilang saya berharga, kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Suamiku di penjara karena narkoba. Udah gitu saya juga nanti kalau lahir anak saya ini cacat. Itu mau bayar pun gak bisa, gak tahu gimana nanti keluar dari Boromius, gak punya uang. Tapi hamba Tuhan itu tetap bilang, Ibu Indri apapun keadaanmu, Tuhan sayang, kau berharga di mata Tuhan. Sampai akhirnya saya bilang, kalau saya berharga saya hanya minta 1 Pak Anton. Kalau boleh anak saya lahir normal, saya akan ikut Tuhan seumur hidup saya. 20 Mei 1999 anak saya lahir. Yang kata dokter cacat, itu lahir sehat, sekarang dia umurnya sudah 27 tahun. Tinggi 175, cantik, putih, langsing, tamatan London, yang mau ngelamar silakan isi formulir. Bisa berubah, bisa. Tapi yang paling penting bukan masalah anaknya, masalah aku diampuni oleh Tuhan. Itu di atas segala-galanya. Dan Tuhan gak pernah bilang gini, Indri kalau ku ingat-ingat ya kau ya 40 tahun kau tinggalkan aku. No, Tuhan gak pernah ungkit-ungkit. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau ikut Tuhan ya, saya gak bawa. Kalau kita ikut Tuhan, jangan suka ungkit-ungkit juga kesalahan orang lain. Amin. Orang yang sudah mengampuni bisa kelihatan loh mas saya. Coba saya minta 2 orang ke depan. 1 orang aja, 1 orang. 1 orang, siapa yang bisa ayo. Ini aja pemusik aja sini. Sini nak, cepetan. Cepetan mau dapat berkat. Kamu dapat jodoh belum? Ya udah nanti doain jodohnya. Nah ini kita lihat ini hidup kita tuh. Tuhan mau rencana mengasih berkat kita melimpah. Full ya. Ya ini rencana Tuhan bagi kita, betul? Tapi pertanyaan, engkau mau diberkati oleh Tuhan, betul? Tapi ada ini. Ada hati yang cemar, hati yang masih sakit, hati yang kecewa, hati yang marah, hati yang kenapa, hati yang ragu pada kebaikan Tuhan, hati yang bimbang, hati yang mendua, hati yang tawar. Intinya ini bicara tentang hati yang gak beres.
masuklah ke hidup kita, betul? Pegang ya Dek, masuk. Ini tentang pikiran. Biasa orang kalau udah hatinya gak beres, pikirannya pasti gak beres. Pikiran negatif, betul? Jangan-jangan, kayaknya, sepertinya. Betul? Perhatikan, ini juga masuk ke dalam hidup kita. Saya mau tanya, kira-kira berkat Tuhan masih bisa full seperti ini gak? Hah? Coba Dek masukin. Gak apa-apa nanti. Kira-kira masih bisa lain gak? Sayang ya? Halo? Sayang gak? Sayang. Kenapa nggak bisa masuk semua ini? Padahal kan tadi sama bentuknya, betul? Kenapa nggak bisa sama? Jawabannya sederhana. Karena apa? Karena hati kita nggak beres. Makanya kenapa Tuhan bilang tadi salib adalah kekuatan Allah. Waktu engkau punya roh Tuhan dalam hidupmu, pasti engkau bisa mengampuni. Makanya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya untuk sekedar disimpan, itu untuk dipakai untuk mengampunin, untuk bisa menerima orang apa adanya. Kalau engkau masih bertahan dengan hati yang keras, gak akan bisa. Maka gak heran berkat-Mu hanya seperti ini. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita lihat orang lain diberkati luar biasa, orang lain kayak luar biasa, pasti ada urusan dengan hati dan pikiran dia. Amin. Jangan bangga dengan pelayanan kita. Pelayanan tanpa hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, nol di mata Tuhan, zong. Amin. Tuhan bukan mencari kegiatan hari-hari ini. Jangan bangga dengan kegiatan kita. Saya pernah menyimpan sakit hati 17 tahun bagi Pak Hari, suami saya. Makanya hidup saya gak dapat berkat seperti ini. Gak dapat berkat seperti ini. Sakit hati. Mana istri-istri sini yang katakan? Di sini jadi janda semua, luar biasa. Hati-hati yang gak ngaku istri diambil Tuhan sama suaminya malam ini, betul? Istri-istri pasti pernah mungkin disakitin, suami-suami mungkin juga engkau pernah disakitin, anak-anak mungkin pernah disakitin, orang tua pernah disakitin. Orang tua bilang begini, Bu Indri, pada dulu saya ngurus anak saya bisa-bisaan, sekarang dia sudah berhasil lupa sama saya. Manusia bisa menyakiti, hanya Yesus yang gak pernah menyakiti kita. Saya mau tanya, dalam salib, ingat waktu Yesus ditombak, dia punya lambung? Tahu? Kira-kira apa artinya itu? Ditombak lambungnya, saya mau tanya, waktu ditusuk lambungnya orang yang menusuknya dekat apa jauh? Dekat. Kalau pakai panah seperti Daud sama Goliat jauh. Tapi kalau ditusuk lambung itu karena dekat. Orang dekat pun bisa menyakiti kita loh. Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anakmu, bisa orang tuamu, bisa temanmu, bisa sahabatmu, bisa partner kerjamu. Masalahnya respon kita apa? Berita salib itu adalah kekuatan Allah. Hanya orang-orang yang menghargai salib yang pasti bisa mengampuni. Waktu saya gak bisa mengampunin Pak Hari, itu saya hancur-hancuran. Saya kena penyakit banyak, terutama muka saya. Ini muka saya pernah Pastor Henry, ini mukanya nanah semua. Nanah, ini nanah, punggung saya nanah, betis saya nanah semuanya. Apa hubungannya Bu Indri? Ada. Selama hati gak beres, itu sumber penyakit. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat, itu betul. Maka tempat ini yang hatinya agak memblek, kelihatan mukanya kayak kuda Nil. Coba lihat kanan kiri, muka kuda Nil. Sayang banget. Allah kita adalah Allah sumber damai sejahtera, sukacita. Lihat Ibu Juli, aku pertama kenal beliau saja saya udah tahu ini pribadi yang sukacita. Pastor langsung sukacita. Baru kenal ya pastor ya, langsung dekat. Nah orang yang hatinya beres itu pasti akan gampang ngeblend. Tapi orang yang hatinya keras, benteng kanan, benteng kiri. Halo? Rugi percayalah. Saya sakit, berkat Tuhan gak ada, susah berkat Tuhannya ketahan karena apa? Karena tadi masalah ada tadi di sini. Ini ada hati sama pikiran yang kotor, rugi kan? Orang lain gak tahu tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan gak pernah lihat penampilan, Tuhan lihat hati. Jangan bangga dengan kegiatanmu yang hebat, jangan bangga dengan hartamu yang banyak, tapi banggalah dengan kau punya hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, tepuk tangan Tuhan Yesus. Yang kedua kita lihat yuk. Yang kedua apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini? Lukas 23, 39 sampai dengan 43.
Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Menurut kita, ada nggak istilah kebetulan dari Tuhan? Ibu-ibu, bapak-bapak ke tempat ini, hari Persib kemarin menang. Seri deh ya. Rame nih sekarang, betul. Rumah saja saya gak bisa tidur tadi malam, betul. Ya. Kira-kira engkau datang ke tempat ini kebetulan apa enggak? No. Pasti ada tujuan Tuhan. Kebetulan gak ada 2 penjahat di kayu salib? No. Ngapain mesti ada penjahat? Bisa gak ada penjahat yang lain? Banyak penjahat di Israel. Kenapa penjahat yang 2 ini? Tahu kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan kasih-Nya. The last minute pun tetap selama masih ada pintu anugerah, jangan sia-siakan. Ada pintu anugerah. Yesusnya di kanan, di tengah-tengah loh, dekat banget loh. Memang keadaannya lagi gak enak-enak saja. Tapi Yesus ada dekat kita untuk berikan kesempatan untuk dapat keselamatan. Tapi ternyata gak semua orang, maka jangan bilang begini prinsipnya. Nanti aja Bu Indri kalau udah mau mati baru bertobat, belum tentu. Halo, lihat ini orang udah mau mati pun gak bertobat yang satu, betul? Yang satu dia bertobat. Kelompok yang mana kita? Karena jangan tunggu sampai mau mati dulu baru bertobat. Mumpung masih sehat, bapak-bapak, ibu-ibu. Mumpung masih bisa jalan. Jangan udah di ICU baru mau minta ampun sama Tuhan. Tiba-tiba mati lampu. Sumatera kemarin mati lampu, Riau mati lampu. Pas mati lampu, pas mau bertobat gak jadi, udah mati duluan. Betul? Nah dikatakan tadi ada 2. Kelompok yang mana kita? Nah pertanyaan saya, kenapa yang satu kok enggak mau respon yang seperti yang satu, betul? Kan dia kan sama-sama dengar firman, seperti kita hari ini sama-sama dengar firman, betul? Kenapa yang satu mengeraskan hati, kenapa yang satu membuka hati? Tahu kenapa? Yuk kita buka ayatnya ya, kita lihat di sini ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Buka ayat 38 dan 39, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Terus seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini apa bapak-bapak, ibu-ibu artinya? Sama-sama dengar firman seperti hari ini. Sama-sama baca firman. Tapi yang satu tidak ramah pada firman. Sinis pada firman. Dia baca. Engkau anak raja, ada tulisan di situ. Firman itu adalah Allah sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini engkau dengar firman, engkau dengar Tuhan lagi bicara melalui mulut bibir hambanya. Tergantung engkau, kalau engkau sinis mendengar firman, engkau pulang gak akan jadi apa-apa. Tapi kalau engkau respon pada firman, pulang engkau akan penuh dengan sukacita. Waktu Zakius dengan ada banyak orang Farisi, sama-sama dengar firman loh. Waktu Yesus bilang, Zakius, aku harus menumpang di rumahmu. Itu firman Tuhan. Zakius semangat, antusias. Seisi keluarganya selamat dan dia berubah. Dia katakan setengah hartaku kuberikan pada orang miskin. Tapi orang Farisi bilang apa? Katanya Tuhan, kok gak tahu itu orang berdosa. Sinis pada firman, jangan sinis pada firman. Jangan remehkan firman, karena firman itu ada Allah sendiri. Buka Ayub, ayo kita lihat yuk. Supaya di tempat ini orang-orang yang suka sinis sama firman bertobatlah engkau. Ayub 22 ayat 21 dan 22. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firmannya dalam hatimu. Yes, berlaku ramahlah terhadap dia. Dia itu siapa? Firman Tuhan. Maka waktu dengar firman Tuhan, amin, amin, amin Tuhan. Jangan, ya. Lalu saya bertobat, itu saya berobat di Geraha Manggala bertobatnya. Habis saya melahirkan, saya ke gereja di sana. Saya masih ingat Pak David Cakra almarhum. Mereka gak kenal saya. Kalau itu saya baru bertobat juga gitu loh. Nah jadi saya datang ibadah, saya ibadah di belakang Pastor Sam, Pastor Henry. Karena saya juga malu, karena saya tahu hidup saya gak benar. Kami datang ibadah, tapi setiap hamba Tuhan mau lagi bicara. Mau dia Pak Kris Manusama, mau dia sekarang, mau siapapun, mau dia Pak Pastor Niko. Kalau itu pas ke saya, itu saya dari belakang. Amin, amin. Yes. Setiap saya pulang, itu bulu mata saya pindah ke sini Ibu Juli.
lipstick saya pindah ke sini. Karena aku respon sama firman. Setiap ada altar, aku masih ingat ada altar. Orang mungkin altar nunggu dulu, melihat keadaan siapa yang naik masuk duluan. Saya gak peduli, saya datang duluan. Orang berdiri, saya tiarap. Karena aku tidak peduli, karena aku merasa Tuhan, aku berdosa, aku mau berubah Tuhan. Di sana, waktu engkau meresponi firman, sama Tuhan cuma tinggal balikkan tangan semua. Responi dia, ramah terhadap firman. Jangan sinis terhadap firman. Alah, gitu aja. Ampunin, lu sih gak tahu sakit hati gua. Halo? Kemarin ini saya baru dapat surat polisi dari ponakan saya sendiri. Bayangkan, keponakan kandung, lapor tante kandungnya. Karena mengatakan saya mengambil aset daripada orang tua yang sudah dihibahkan pada saya. Halo, dilapor ke Polda Jabar. Dengan masuk dia punya KUHP 14 tahun. Bisa gak saya dendam? Bisa gak saya balas? Bisa. Tapi waktu aku bilang Tuhan, nangis saya sakit emang sebulan pastor. Aku nangisnya bukan karena masalah hartanya. Kok bisa ya, lu tahu persis gue dikasih, keluarga tahu persis dikasih. Kok bisa ngelapor hanya karena masalah sakit hati atau iri hati atau apapun. Itu saya tuh berdoakannya itu begini. Tuhan Yesus ampunin ponakanku. Dia gak tahu apa yang diperbuat. Itu saya leganya luar biasa. Dan akhirnya kebenaran muncul. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Jangan balas. Pembalasan bukan hak kita, hak Tuhan. Amin. Waktu engkau bisa mengampunin, bahkan engkau bisa memberkati orang yang jahat padamu, itulah kekuatan Allah, itulah salib. Amin. Coba saya mau lihat orang-orang yang mau mengampunin sini, coba angkat tangan. Karena gak bisa dibohongi, wajahnya kelihatan, mas saya kelihatan banget lah, kelihatan betul. Coba saya lihat dulu. Betul. Yang pertama tadi adalah pengampunan, yang kedua tadi adalah apa? Yang kedua tadi adalah apa? Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Ramah pada firman. Karena firman adalah Allah sendiri. Kalau kita, Tuhan memang kadang-kala firmannya kadang-kadang gak enak. Kadang-kadang menegur, betul. Tapi juga dia membalut kita. Tuhan gak pernah permalukan, percayalah. Kalau dunia suka mempermalukan, lu sih begini. Tuhan gak pernah seperti itu. Don't do it again, kata Tuhan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Dan perempuan itu adalah Maria Magdalena. Yang dipakai sebagai pembawa kabar baik kebangkitan Yesus pertama kali. Amin. Kuasa pengampunan itu luar biasa. Makanya suamimu yang pernah punya masalah, istrimu pernah punya masalah, anakmu punya masalah. Kasih pengampunan, kasih kesempatan, dia akan jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Itu yang kedua. Nah kita akan lihat yang ketiga. Yuk kita lihat yang ketiga ya. Buka Yohanes. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri apa? Dan dekat salib Yesus berdiri apa? Ibunya dan saudara-saudara ibunya. Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya berkatalah ia ibunya. Ibu ini anakmu. Kemudian kepada murid-muridnya dia berkata inilah apa? Ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid menerima dia dalam rumah. Kira-kira apa nih yang ketiga, pesan Tuhan yang ketiga? Yang pertama pengampunan tentang salib. Yang kedua tentang apa? Ramah pada firman. Betul? Jangan tolak firman. Yang ketiga adalah apa? Keluarga itu adalah prioritas yang paling penting di mata Tuhan. Jangan mimpi engkau akan diperluas ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Kalau keluarga saja tidak beres. Halo? Kisah 1 dengan jelas dikatakan engkau akan jadi saksiku dari Yerusalem dulu. Enggak langsung ujung bumi, keluarga dulu. Kalau keluarga beres, bukan keluarga beres berarti semuanya hutang beres, gak ada hubungannya. Keluarga beres itu adalah bicara tentang kesatian dalam keluarga. Suami menghargai istri, istri hormat pada suami, anak-anak mengasihi orang tua tidak membeda-bedakan anak-anak. Itulah sumber daripada berkat Tuhan luar biasa. Amin. Pertanyaan bagaimana dengan keluarga kita? Mana suami istri sini angkat tangan? Suami istri angkat tangan. Coba pandang istrimu, pandang suamimu. Pandang, jangan pandang saya. Kapan terakhir engkau puji pasanganmu? Bapak-bapak, kapan terakhir? Ibu siapa yang baju biru? Namanya siapa? Ini yang nomor 3, 1, 2, 3. Ibu? Ya. Yes. Siapa? Yani. Liani. Ibu Liani itu bapak namanya siapa? Pak Yanto. Ibu Liani kapan Pak Yanto bilang, Mam kamu kok keren banget sih. Kapan terakhir? Oh luar biasa tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Keren banget. Keren banget. Nah itu yang Tuhan mau. Halo. Jangan merasa udah Bu Indri yang penting satu atap.
Nanti gak ada masalah. Yang penting apapun dipersatukan oleh Tuhan gak bisa cerai. Bukan masalah gak cerainya. Kalau gak ada kesatuan gak ada gunanya. Karena dikatakan berkat Tuhan diperintahkan pada orang yang sehati. Apa saja kau mintakan Tuhan berikan. Makanya iblis paling takut kalau rumah tangga yang sehati. Saling respect gitu. Pak, suka muji gak? Siapa di sini yang istrinya, suaminya suka muji istrinya? Mana istri? Pastor Henry suka memuji Ibu Julie. Betul. Suami saya pastor kalau sudah muji aku 3 hari 3 malam gak ganti makeup, gak ganti baju. Sampai kita berkata begini, aku beruntung loh dapat kamu mam. Aku beruntung loh dapat kamu pap. Saya dengan Pak Ari, setiap hari kami selalu pandang-pandangan. Kita beruntung ya Ri. Yes, dulu 17 tahun saya gak beruntung, kemana-mana janda. Karena suami saya di diskotik, di karaoke, di perempuan, di narkoba. Tapi sudah Tuhan pulihkan, itu beda. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang keempat, waktu kita tinggal 9 menit lagi ya. Yang keempat kita lihat yuk, yang keempat. Yang keempat dikatakan adalah apa? Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulailah dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabahtani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mau kasih tahu ke seluruh dunia. Bahwa sebagai manusia wajar engkau berpikir, kok Tuhan gak berpihak pada saya? Kok Tuhan tinggalkan saya? It's okay waktu engkau berkata begitu. Tapi faktanya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ingat baik-baik. Yang pegang remote kontrol hidup kita adalah Yesus. Tidak satu helai pun rambut kalau gak izin Tuhan. Maka jangan takut. Tapi it's okay waktu engkau pernah merasa seperti itu. Ayub juga pernah merasa seperti itu. Mendingan aku gak lahir aja. Daud juga pernah. Kenapa hidupku seperti ini? Gak ada yang salah dengan engkau berkata seperti itu. Tapi jangan tinggal di sana terus. Karena Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Betul? Gak pernah dia meninggalkan kita. Buka Ibrani 13. Ayo kita lihat. Ibrani 13 ayat 5b. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jual Tuhan hanya gara-gara jodoh. Jangan jual Tuhan hanya gara-gara cuan. Jangan jual Tuhan hanya gara-gara jabatan. Yang sering meninggalkan bukan Tuhan, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Saya pernah meninggalkan Tuhan gara-gara cuan. Kami punya diskotik terbesar. Gedenya saya rasa hampir sebesar Istana Regency. Semua lokasinya. Uangnya banyak. Pertanyaan, apakah mungkin saya nggak jual Tuhan dengan punya diskotik? Tidak mungkin saya jual. Tapi saya bilang begini, nanti uang dari diskotik perpuluhannya kasih gereja. Jangan sogok Tuhan. Tuhan kita bukan Allah yang miskin. Halo, saya bikin diskotik sama suami. Kami punya hotel di Aceh. Itu hotelnya check in check out 24 jam, 6 jam. Semua disediakan. Tapi akhirnya Tuhan baik. Tuhan sayang sama Ibu Indri sama Pak Ari. Hotelnya dibakar tanggal 30 Agustus 1998 pas Soeharto lengser, pas Dom dicabut dari Aceh. Habis dalam waktu 2 jam. Waktu itu saya masih bingung, kenapa mesti habis? Apa enggak cuma saya orang paling jahat di dunia? Tahu waktu apa yang terjadi tsunami? 2013 apa 2014, saya udah pelayanan di sana Ibu Julie, saya ke sana. Dan hotel itu pas depan pantai, itu Tuhan bilang kalau waktu itu enggak dibakar mungkin kau pas kejadian tsunami 26 Desember, engkau dan anak-anakmu mati di sana dengan suami. Tuhan tuh baik sama kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Maka saya bilang Tuhan terima kasih, untung itu hotel dibakar. Kalau enggak mungkin saya enggak di Istana Regency hari ini. Mungkin saya punya diskotik di seluruh dunia. Tuhan sayang. Maka jangan pernah bilang Tuhan kenapa kau tinggalkan aku. No, never, jamais. Tuhan sayang sama kita. Amin. Ya, nah yang keberapa sekarang? Waktu saya tinggal sedikit lagi, tinggal 6 menit lagi. Kita buka yang kelima. Yohanes 19 ayat 28. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Berkatalah ia kepada supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab itu. Aku haus. Wow, ini apa? Apa ini artinya? Jadilah ikut Tuhan apa adanya. It's okay waktu engkau lagi punya masalah. Gue capek, gue bete, gue gak kuat. Gak ada masalah. It's okay not to be okay. Yesus mau ajarkan, Yesus adalah anak Allah. Kalau dia ngomong haus kan jatuh dong image-nya Tuhan. No, itulah kelebihan Alkitab. Yang kurang pun dari orang-orang pilihan Tuhan masukkan semua di Alkitab loh. Karena Tuhan gak suka orang Kristen pakai ini. Pakai topeng. Kalau orang pakai topeng jerawatnya pun gak kelihatan betul.
sama Tuhan apa adanya. Karena kita adalah anaknya. Jangan jaim rohani sama Tuhan. Jangan jaim rohani. Kalau lagi bete gak ada masalah. Tapi ingat dikatakan bahwa orang benar tidak jatuh sampai tergeletak. Karena tangan-tangan Tuhan yang menopang, betul. Bahkan dikatakan orang benar walaupun jatuh sampai 7 kali dia bisa bangun, betul. Saya minta 2 orang. Pemusik lagi sini deh. Ayo cepetan. Engkau jadi korban aku hari ini. Ayo 2 orang. Kamu lagi cepetan sini. Kita lihat ya. Amsal 24 ayat 16 kali. Coba buka. Amsal 16 ayat 24. Kita masuk agak ada di Amsal 16 ayat 24 gitu. Yang tergeletak di mana ayatnya? Bukan itu. Bisa gak bantu saya ayatnya? Yang tentang 7 kali orang benar jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Bisa gak ingat ayatnya? Ya? Amsal dia terbalik saya. Coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangkit kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana, betul? Saya mau tanya, apakah orang benar bisa jatuh? Bisa. Apakah pendeta bisa jatuh? Bisa. Apakah ibu inti bisa jatuh? Bisa. Jatuh bukan hanya cuma berzina, jatuh bukan hanya membunuh. Jatuh juga bisa karena mulai gak cinta Tuhan. Mulai kurang banyak lagi hubungan dengan Tuhan. Itu juga jatuh, betul? Nah ini namanya siapa? Sini nak. Namanya siapa? Agus. Ini namanya siapa? Robert. Ini Agus anggap dia orang benar, oke? Ini Agus orang benar. Ini Robert orang kurang benar, oke? Hanya peragaan, betul? Nah, dua-dua jatuh karena masih muda. Jatuh, ayo. Bop, tenggelam. Jatuh, tidur. Jatuh, betul? Tidur, jatuh. Ini Robert, ini siapa? Obed Agus. Nah, tapi Agus orang benar tadi. Tangan Tuhan menopang dia. Ayo bangkit. Obed, bangkit, betul? Tapi karena dia masih muda jatuh lagi. Jatuh. Tapi karena dia orang benar bangkit lagi. Ayo, Obed. Tapi karena anak muda jatuh lagi. Oke, silakan berdiri dua-duanya. Terima kasih anakku ya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Bisa jatuh? Bisa. Tapi yang membedakan yang benar bisa bangkit lagi. Maka jangan takut waktu engkau dalam keadaan pernah down. Bangkit yang penting. Jangan berenang dalam masalahmu. Saya punya masalah banyaknya minta ampun hari ini. Sebenarnya saya sakit, ini ulu hati saya udah sebulan. Sejak saya dilapor polisi itu saya sakit. Bukan sakit karena hartanya, sakit karena kok bisa ya? Kok bisa ya? Akhirnya suami saya bilang, Indri kalau hanya kok bisa akan sakit terus. Indri harus bangkit. Ya, itulah kadang-kadang perlu kita saling mengingatkan. Jangan pernah pikir hamba Tuhan gak bisa down. Bisa lah, Musa aja pernah tangannya kok. Halo? Hamba Tuhan juga manusia, bukan robot, betul. Tapi dikatakan bisa bangkit lagi. Kenapa bisa bangkit? Karena tangan Tuhan. Kenapa bisa tangan Tuhan? Karena dekat sama Tuhan. Kenapa dekat dengan Tuhan? Karena dia gak lari dari agenda Tuhan. That's it, very simple. Dan yang terakhir kita lihat di sini. Yang terakhir, yang ke-6. Ayat 30a, sudah Yesus minum anggur itu, ia berkata, sudah selesai, betul? Ikut Tuhan tuh harus sampai garis akhir. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan bukan bilang, dulu lu gimana? No, sekarang lu di mana? Jangan bangga dengan bilang, dulu saya pelayanan, dulu saya ikut Tuhan, dulu saya ikut doa, dulu saya banyak doa puasa, dulu saya ini dan ini. Bukan masalah dulu, Tuhan kita bukan Tuhan yang dulu, Tuhannya Tuhan yang sekarang dan akan datang. Halo? Kekuatan salib bicara tentang apa? Kekuatan salib bicara tentang apa? Tentang komitmen. Yesus komitmen, sudah selesai dia katakan. Dan yang terakhir saya undang pemusik, dikatakan Yesus yang terakhir, mari kita lihat. Lukas 23, 46-47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah demikian ia berkata, ia menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Tuhan mati bukan karena kehabisan darah. Tuhan mati bukan karena digantung. Tuhan mati bukan karena disiksa. Tuhan mati bukan karena diolok-olok. Tuhan mati karena dia menyerahkan kepada Bapaknya. Artinya kemenangan orang Kristen itu jaminan. Nah ini yang perlu kita sampaikan, makanya kita perlu pencurahan Roh Kudus. Supaya engkau akan bicara dengan lantang seperti Petrus. Gak abu-abu, jangan Kristen abu-abu. Kristen yang ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu orang yang akan bisa bertahan di hari-hari ini. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya punya korma. Boleh maju ke depan di tempat ini yang mau dapat korma, ini langsung dari Alaska. Ayo maju ke depan, kurang lebih mau berapa orang? Ini ada saya mau bagi korma. Ayo cepetan, yes maju ke sini. Gimana cara ngambilnya nih? Nanti bagi-bagiin tolong. Ambil satu orang satu, jangan dimakan dulu ya, satu orang satu. Ayo cepetan. Ya, satu orang satu. Jangan dulu ibu, di sini semua.
semuanya. Ayo, lihat ke sana, lihat ke sana. Ayo siapa lagi? Ayo siapa lagi? Ambil kormanya. Ayo. Jangan pulang dulu Ibu di sini. Ibu Liana di sini, lihat ke sana. Oke, ayo semua sayang. Ayo. Keren ya. Udah dapat semuanya? Oke. Udah dapat semua? Ada lagi? Ayo cepetan. Lihat ke sana ya. Jangan ngerumpi, lihat ke sana. Nah, Bapak juga. Ya dong. Tadi katanya tadi baru pacaran. Ayo, lihat ke sana semua ya. Oke, udah letakin di meja. Boleh dimakan kormanya semua. Yuk dimakan yuk. Rasanya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Manis. Orang benar itu katakan seperti korma, betul? Kenapa pohon korma? Pohon korma beda dengan anggrek. Anggrek hanya ditanam, ditutup, dikasih pupuk. Korma ditanam, ditutup batu. Supaya apa? Supaya dia punya batang gak keluar ke atas. Supaya akarnya sampai kepada sumber mata air. Supaya waktu nanti dia sudah sumber mata air ketemu, baru akarnya keluar. Makanya korma itu kuat. Engkau lihat sekarang di mana-mana di Arab sana, ada badai sekalipun, bam, tetap begini. Karena dia berakar. Halo. Dan yang kedua, rasanya manis, betul? Jadilah pribadi yang manis. Perkataan kita menguatkan. Amin. Sikap kita membuat orang bilang, aduh beda lo dekat dia. Teduh, enak, kuat, betul? Dan yang paling terakhir, korma itu manisnya buatan atau asli atau buatan? Asli. Jadilah Kristen yang tidak berpura-pura. Jangan pura-pura baik. Thank you, silakan duduk semuanya. Jangan berpura-pura baik, berpura-pura nolong, tapi ada udang di balik kambing, betul? Tuhan memberkati. Semua diberkatin. Amin. Yuk kita berdiri semuanya. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah